Ja, zeker. Vandaag heb ik mijn contract getekend voor 3 extra jaren. En ja, daar ben ik super blij mee natuurlijk. Waar heb je die verlenging, denk je, aan te danken? Ja, vorig seizoen heb ik een goede tweede seizoen zelf gedraaid. Gewoon lekker gespeeld, lekker in mijn vel ook. En ja, ik doe nu de voorbereiding mee met 1. En dat gaat ook gewoon goed. Dus ja, het is alleen maar mooi om nu bij te tekenen natuurlijk. Een paar weken geleden toen zaten we hier ook. En toen zei jij, ja, het zou leuk zijn om aan te mogen raken bij het eerste elftal. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas kabar mengenai sosok pemain keturunan ya, yang saat ini memang diperpanjang oleh klubnya, yakni FC Utrecht. Siapa lagi kalau bukan sosok Ivar Jenner. Ya, saya pun awalnya juga kaget, ternyata banyak yang bilang Ivar Jenner ini tidak masuk dalam skuad list utama yang akan dimainkan oleh pelatih kepala FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Oleh sebab itu, Ivar Jenner harus kembali lagi ke Jong Utrecht ya, di Divisi 2 Liga Belanda untuk musim ini. Namun sepertinya dia tahu bahwa Ivar Jenner ini adalah pemain yang memang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Dan di sini saya melihat dengan kontrak jangka panjang yang sudah ditandatangani oleh Ivar Jenner, ini adalah hal yang sangat luar biasa karena kontraknya ini mencapai ya. Ini memang tidak dibocorkan, tetapi saya tahu ya bahwa kontraknya itu mencapai 5 miliar. Luar biasa, pemain muda 19 tahun. Kemudian dirinya dikontrak jangka panjang hingga 2026. Nah, ini artinya menjadi keberkahan tersendiri bagi si pemain dan juga timnas Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tonton ya, kalian tekan like-nya, dan komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, saya akan lanjut mengenai Ivar Jenner ini. Jadi untuk Ivar Jenner ini, alhamdulillah posisinya sekarang aman teman-teman ya. Dan saya melihat ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Shin Tae-yong, karena menurut saya ini adalah produk dia, dan dia pun sudah merasakan bagaimana pertandingan saat melawan Palestina dan juga melawan Argentina kemarin. Dirinya pun juga mengatakan bahwa sosok Ivar Jenner ini juga bermain sangat bagus. Artinya untuk 3 tahun ke depan kita masih aman, kita masih bisa melihat Ivar Jenner ini untuk selalu berada di Liga Eropa. Dan Ivar pun juga mengatakan dia ingin terus meningkatkan levelnya. Ini pun saya kutip ya di YouTube FC Utrecht terbaru ya, mengenai wawancara dirinya dengan salah satu wartawan di sana. Saya melihat bahwa sosok Ivar Jenner ini selangkah lagi ya, ini memang akan menjadi kekuatan dirinya untuk promosi, karena memang untuk saat ini dia memang fokus di Jong Utrecht, tetapi ketika ada panggilan dari divisi Liga Belanda bersama Utrecht Senior ya, dia ingin sekali teman-teman untuk masuk dalam skuad tersebut ya. Tidak menutup kemungkinan untuk musim ini dia tetap di bawah, karena saya melihat walaupun dia tidak dirilis secara resmi, tapi dia masih bisa memainkan nanti jika pemain-pemain di skuad utama ini ada cedera. Karena dalam ini contohnya, dalam beberapa minggu ini FC Utrecht ini akan mendaftarkan pemain di dalam minggu-minggu ini untuk list ya, list di skuad utama. Dan saya melihat kabar terbarunya, nama dari Ivar Jenner ini akan dimasukkan. Ya, ini menjadi kabar gembira tentunya, dan jelas kita akan melihat nantinya perkembangan dari sosok Ivar Jenner ini. Nah, kemudian bukannya hanya itu, saya melihat di sini ada beberapa pemain keturunan yang di sini sudah aman bersama klubnya untuk jangka panjang. Sosok Elkan Bagot alhamdulillah dikontrak hingga 2026. Kemudian juga saya melihat ada Rafael Struijk yang akan berakhir pada Juni 2024. Kemudian ada beberapa pemain-pemain lainnya seperti Asnawi Mangku Alam ya, ini yang memang saat ini berada di luar negeri juga. Banyak sekali klub yang sudah mengincar ya, terutama di K-League 1 ya. Kemudian ada beberapa lagi pemain seperti Pratama Arhan yang memang masih ingin untuk melanjutkan karir di luar negeri. Artinya dari beberapa pemain-pemain ini saya
mendapatkan kesimpulan ya bahwa apa yang dimau oleh pemain dan juga apa yang menjadi harapan Sinteyong itu sudah menyatu. Dan inilah teman-teman yang saya banggakan dari timnas Indonesia, terkhusus pemain-pemain yang berada di luar negeri. Dirinya selalu konsisten. Nah, ketika dirinya konsisten, performanya itu sangat bagus dan sangat meningkat. Dan saya melihat seperti Rafael, kemudian Elkan Bagot, Ivar Jenner, ini adalah pemain-pemain yang memang saat ini performanya meningkat. Dan benar saja, Sinteyong tak pernah salah pilih dalam mengambil pemain. Dan saya pun juga melihat jika nanti Indonesia ketambahan lagi pemain-pemain grade A, saya yakin peluang atau masa depan dirinya untuk selalu menjadi pemain bintang di klub-klubnya itu sangat terjamin. Karena Sinteyong tahu mana pemain-pemain yang bagus untuk dinaturalisasi, mana juga pemain yang standarnya itu di bawah rata-rata. Nah, artinya memang ini menjadi batu loncatan bagi para pemain tersebut untuk selalu berprestasi, untuk selalu semangat, dan kita akan melihat teman-teman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Sinteyong ini benar. Jadi di sini saya melihat jika ya di sini keputusan menurut saya keputusan buruk ya, memang jika nanti Sinteyong tidak diperpanjang walaupun sudah diberikan target ya menurut saya ini sebuah kerugian. Setidaknya kita sudah bisa melihat saat ini progresnya sudah bagus. Tetapi jika memang nanti di tengah jalan ketika kontrak Sinteyong itu habis ya, dan melihat track record ya, kita tidak tahu track record nanti di Piala AFF ini jika misal tidak juara, kemudian di kualifikasi Piala AFC U23 ini jika memang tidak lolos grup ya, kemudian nanti ya jangan sampai lah, ini pikiran buruk ya, jangan sampai nanti misal di Piala Asia kita juga tidak lolos untuk di fase selanjutnya, menjadi pertimbangan PSSI untuk membatalkan perpanjangan kontrak Sinteyong dan memberikan target-target tinggi Sinteyong. Nah, ini menurut saya hal-hal seperti ini yang harus kita hindari agar nantinya Sinteyong ini tetap fokus untuk melatih timnas Indonesia, dan PSSI ya tolong didukung terus, karena saya melihat ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika nantinya PSSI mampu untuk bisa memperpanjang kontrak Sinteyong, kemudian Sinteyong ini terus menggali potensi-potensi pemain-pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal khususnya, agar kedua elemen ini sebagai sosok yang fundamental ya, ini bisa terasah terus antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Semua itu berkat Sinteyong menurut saya, karena dari segi fisik pemain, kemudian bagaimana kualitas permainan dan jam terbang itu sudah terbukti. Saya melihat seperti Elkan Bagot, awalnya Elkan Bagot ini mau dipinjamkan teman-teman, karena ya saya melihat memang Kieran McKenna, pelatih Ipswich Town, itu tidak menginginkan Elkan Bagot masuk skuad karena dianggap kurang bisa bersaing. Dan ternyata ketika pramusim dia pun melihat perubahan Elkan Bagot ini sangat jauh sekali. Nah, artinya di sini apa yang sudah diberikan oleh Sinteyong ya kepada para pemain-pemainnya, kepada anak didiknya, itu berhasil diterapkan secara maksimal. Bahkan Elkan Bagot pun berkembang sangat pesat sekali. Nah, itulah mungkin mengapa saya selalu memberikan argumen selalu ingin diperpanjang ya, walaupun sebenarnya apapun keputusan, apapun yang sudah menjadi kontrak itu pasti ada sebuah pertanggungjawaban. Tetapi kita bisa melihat pertanggungjawaban itu bukan hanya kita melihat dari hasil saja, tetapi dari proses itu juga bagian dari pertanggungjawaban dirinya sebagai integritas dirinya bekerja. Artinya ini tidak masalah teman-teman menurut saya, namun menurut saya ini juga kembali lagi ke federasi, bagaimana federasi menilainya. Namun yang jelas ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Masa depan timnas ini menurut saya ya, masa depan ini semakin cerah karena kita diisi oleh banyak pemain muda, kemudian dikontrak oleh klub-klub top jangka panjang, kemudian kita juga memiliki pelatih bagus. Jika 1 tahun 2 tahun ini gagal, saya melihat potensi timnas untuk melaju terbang tinggi menuju level Asia bahkan dunia itu semakin terbuka lebar.
Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan adanya beberapa pemain keturunan yang sudah diperpanjang oleh klub dan juga progres Sintayong? Apakah kalian yakin timnas Indonesia nanti mampu untuk menjadi timnas yang memang sulit dikalahkan di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.